Nah, awal mulanya tantangan terberat untuk meyakinkan orang tua dan masyarakat sekitar dan menarik anak-anak untuk bisa datang ke perpustakaan atau rumah warung belajar itu atau warung baca itu apa tantangannya? Kalau awal mula memang masyarakat kampung itu kan, buat apa sih membaca buku seperti itu. Terus jadi memang beberapa bulan itu rumah baca itu memang awal berdiri nggak banyak pengunjung gitu, kosong. Akhirnya saya sama teman-teman itu bikin kegiatan supaya anak-anak itu mau datang, ada kegiatan menggambar, mewarnai, terus ada outbound seperti itu. Nah, anak-anak itu seminggu sekali kita bikin kegiatan seperti itu. Awalnya dia datang cuma nonton buku, lihat gitu. Minggu kedua dia lebih dekat, minggu ketiga megang, minggu keempat baru dia mulai, Mas pinjem ini, ditulis, bawa pulang, dan nyampe sekarang seperti itu. Jadi memang boleh bawa pulang ya? Iya, boleh dibawa pulang dan boleh baca di situ. Baik, kalau tadi aku bilang bahwa sudah ada kelas komputer itu bagaimana ceritanya? Kalau pengelola taman baca atau rumah baca itu kan memang kita harus kreatif gitu Pak Andi ya dan Pak Elmi. Jadi supaya kegiatan rumah baca itu berjalan terus, nggak hanya monoton membaca buku gitu, kita bikin kegiatan yang kira-kira dibutuhkan masyarakat sekitar. Dan saya melihat di tempat saya itu anak-anak SD bahkan SMP itu untuk kelas komputer itu masih jarang gitu ya, bisa untuk membuka laptop aja masih jarang gitu. Akhirnya 2020-an lah, 2020 saya bikin kelas komputer berbayar sampah. Jadi anak-anak datang, dia bisa ikut kelas komputer hanya menggunakan sampah yang ada di rumah. Saya mau nanya, kan dari tahun berapa nih kegiatan Taman Bacaannya? 2015. Sekarang ngerti udah 7 tahun. Iya. Mas Yudi kan ada di situ ya, mengawasin day by day gitu. Ada nggak perubahan gitu ya, manfaat dari kegiatan yang dilakukan, misalnya ada anak menjadi apa, menjadi lebih pintar, menjadi kemana gitu? Kalau hanya sekedar mengamati dan nggak berani mengakui bahwa anak itu mendapat juara di sekolah gara-gara rumah baca gitu, nggak berani mengakui itu, tapi beberapa anak yang masuk dalam catatan saya, anak itu menjadi juara ya, berprestasi dan ikut lomba juara 1 tingkat provinsi seperti itu ada yang seperti itu Pak. Jadi cuman hanya kamu nggak berani klaim. Iya, nggak berani ngeklaim gitu. Tapi memang anak-anak yang itu yang rajin minjem buku 10-20 nanti 2 minggu dibalikin, nah, seperti itu. Ya ini penting nih kita tanyakan. Jadi betapa buku itu bisa mempengaruhi seseorang ya, anak-anak dalam hal ini. Jadi makin kita rasakan buku itu memang harus ya kita manfaatkan lah, kita distribusikan. Mas Yudi kejar paket C ya? Iya, dulu waktu awal rumah baca saya hanya lulusan SMP. Ya. Terus karena saya ingin memberikan contoh karena di kampung juga memang ada yang banyak yang hanya lulusan SMP gitu, bahwa belajar itu tidak mengenal batas usia. Akhirnya 2018 saya masuk mendaftar kejar paket C dan alhamdulillah 2020 lulus paket C. Nah, Bung Helmi. Ya. Coba berikan kesimpulan kenapa gerakan berbagi jutaan buku untuk Indonesia ini penting. Sekali lagi penekanan. Ya, untuk yang baru nonton ya dari awal. Jadi kami dengan teman-teman menggagas satu gerakan yang saya pikir diperlukan oleh bangsa ini. Karena kita udah mencetuskan diri untuk menjadi negara 4 besar, 3 besar, 2030, 2045 yang saya pikir itu tidak mungkin bisa kita capai tanpa kita memperhatikan SDM. Kita perlu orang-orang pintar, kita perlu orang-orang yang punya ilmu, yang artinya kita harus memberikan asupan-asupan bacaan, kesempatan belajar dan sebagainya. Ini penting. Jadi jangan dianggap tidak penting betapa faktor buku demikian bisa merubah nasib orang. Nasib saya, nasib Bang Andi tadi kita udah cerita sangat dipengaruhi oleh peranan buku. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Waidi. Baik, tadi ada cerita bagaimana anak-anak Indonesia di berbagai daerah yang punya keterbatasan sehingga
akses mendapatkan buku begitu sulitnya, akses mendapatkan pendidikan yang baik juga sulit, tapi peluang itu selalu ada. Dan ini cerita tentang kerjasama benihbaik.com dengan Grab Indonesia untuk program beasiswa. Untuk itu saya mengundang Tias untuk hadir di panggung. Kita berikan aplaus. Tias Widyastuti. Iya, terima kasih. Ya, Tias dari mana? Saya dari Grab Indonesia, saya Director of Two Wheels and Logistics di Grab Indonesia, Pak. Oke, cerita sedikit tentang kerjasama pemberian beasiswa untuk anak-anak Indonesia. Ini beasiswa apa? Iya, boleh. Mungkin diawali dengan kenapa kita melakukannya juga Kenapa? kali ya, Bang Iya. Andi. Apa yang mendorong Grab Indonesia untuk punya program beasiswa? Jadi kami tuh percaya bahwa masa depan atau generasi di depan itu harus lebih baik dari generasi pendahulunya. Dan landasan dari generasi yang lebih baik itu kita percaya bahwa itu adalah pendidikan. Oleh karena itu Grab Indonesia bersama dengan benihbaik.com kita mengadakan program beasiswa namanya Grab Scholar, program beasiswa Grab 2022 gitu. Oke, ini untuk siapa ini? Level SD kah, SMP kah, SMA kah atau? Iya. Jadi Bang Andi di sini kita terbuka untuk dari SD, SMP, SMA atau SMK, dan universitas. Jadi berapa banyak calon penerima beasiswa? Calon penerima beasiswa kita ada 1.158. Oke, terdiri dari? Jadi SD-nya ada 450. Oke. SMP-nya ada 183. Oke. SMA dan SMK ada 510. Dan universitas ada 15 mahasiswa. Nah, tentu harapannya apa dengan adanya Grab Scholarship ini? Iya, jadi harapannya mungkin ke depannya bahwa akses pendidikan itu bisa merata, Bang Andi. Jadi kita punya banyak disupport oleh mitra-mitra kita, mitra pengemudi, mitra merchant dari resto-resto, dan lain-lain. Kita ingin bahwa keluarga besar Grab, termasuk mitra-mitra pengemudi, memiliki akses pendidikan dan juga masyarakat Indonesia. Dan tadi juga pengen mensupport kawan-kawan Mas Wahyudi gitu ya, untuk bisa memberikan masa depan yang lebih baik buat Indonesia juga. Berkontribusi sedikit saja gitu, Bang Andi. Oke, baik kalau gitu di acara ini ada simbolik ya. Serahkan bantuan itu melalui benihbaik.com dan di sini ada Bu Anggit Hernowo mewakili benihbaik.com. Silakan, terima kasih Ibu Anggit. Iya. Beasiswa dari Grab Indonesia melalui benihbaik.com untuk 1.158 penerima untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan universitas. Terima kasih untuk kerjasamanya Grab Indonesia, Benihbaik juga. Dan aku juga mau berbuat baik dengan bukan berbagi beasiswa tapi berbagi buku ya. Bagi siapapun yang menonton acara ini dan ingin mendapatkan buku ini, caranya mudah, cukup dengan ikut kuis di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick Andy Show. Ya, di situ ada pertanyaan, tinggal dijawab. Kalau Anda beruntung, Anda mendapatkan buku ini. Dan bagi Anda tadi yang menonton dari tengah, tidak dari awal, juga jangan khawatir karena ini ditayang ulangkan di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, ada cara yang mudah, yaitu dengan klik benihbaik.com. Dan ada penggalangan dana yang sedang dilakukan saat ini, yaitu untuk program gerakan berjuta buku untuk Indonesia yang tadi kita diskusikan. Jadi Anda nggak harus dalam jumlah besar ya, harus datang ke kami, tapi cukup klik, nanti di situ ada penggalangan dana untuk ikut memberikan kontribusi. Berapapun itu, Anda sudah ikut mencerdaskan generasi Indonesia. Jadi semoga acara ini juga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.